Shalom jemaat Tuhan yang kita kasih dalam Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan acara EJP Youth God's Way, segmen tentang kesaksian dan cerita jalan Tuhan dalam kehidupan setiap orang ya, yang Tuhan berkati. Nah, perkenalkan saya Yosua sebagai host di acara ini, juga teman saya Leo sebagai host juga ya kan. Ketemu, jangan bosan-bosan ya sama kita ya. Ya, Sama host-host gimana kece. nih kita nih kali ini? Ya balik lagi sama ya Ko Aris kan yang sebelumnya udah pernah membagikan juga kan di episode sebelumnya ya Gacue ya. Betul. Nah, buat yang belum nonton episode sebelumnya bisa ngeklik di Ya. deskripsi di deskripsi bawah ya. Yang penasaran dengan profil Ko Ya. Aris ya. Siapa sih Ko Aris gitu. Nah, bisa nonton di situ. Nah, sekarang terus dengar-dengar Ko Aris juga punya cerita lagi Ya ya Ko betul, ya? kita Yang- dengar ternyata Ko Aris punya cerita jalan Tuhan juga dalam kehidupannya, cerita yang lain lagi. Ya, yang pastinya nggak kalah menarik dan nggak kalah Betul. memberkati ya Pak Ya. 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 Dan, tapi sebelum mendengar ceritanya lebih lanjut, Ya, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel GB Agape. Dan jangan lupa juga buat klik loncengnya supaya berbunyi ya Pak ya, ketika ya kita upload supaya konten-konten baru ya. ada notifikasi ya buat jemaat dan viewers Ya. supaya dapat pemberitahuan tentang acara kita selanjutnya. Dan dengan kalian mensubscribe juga bisa memberikan kita motivasi ya Pak ya, tim youth ya. Betul. Supaya bisa Supaya memberikan konten-konten yang lebih betul, menarik dan memberkati lebih banyak. memberkati lagi ya. Amin, amin. Ya semoga acara ini juga memberkati kita semua ya. Oke, mungkin bisa langsung aja ya. Oke. Pak Aris. Shalom semuanya, dimanapun saudara berada pada saat ini. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam acara God's Way channel YouTube GBAKP Bandung. Terima kasih saya diberi kesempatan kembali untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan anugerah Tuhan, dan menyaksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saya. 22 tahun yang lalu, sekitar tahun 1998, saya mempunyai seorang pacar pada saat itu. Dan kami ingin menikah, kami minta dinikahkan di gereja di mana kami bergereja pada saat itu. Singkat cerita kami dinikahkan sesudah kami menjadi suami istri. Tetapi pernikahan kami berjalan kurang mulus ya. Pernikahan kami berjalan kurang baik sehingga kami harus berpisah pada saat itu. Saya pada saat itu tetap masih bergereja, saya tetap setia sama Tuhan karena saya tahu Tuhan yang menyelamatkan hidup saya. Saya terus berdoa untuk istri saya supaya istri saya kembali lagi kepada saya. Mungkin kurang lebih saya berpisah mungkin setahun lebih ya, atau 2 tahun lebih, saya agak lupa ya, soalnya itu kisahnya 22 tahun yang lalu. Singkat cerita, istri saya balik lagi kepada saya. Saya senangnya luar biasa, saya mempunyai istri kembali. Waktu itu masa pernikahan sebelum berpisah itu berapa lama kok? Dan kembali lagi, maksudnya total masa Saya pernikahan mungkin itu? pisahnya tahun 1999. Mungkin balik lagi saya lupa apa tahun 2000, apa 2001 atau 2002, di antara segituan lah. Antara 2-3 tahun ya. Kalau misalnya 2001 berarti 2 tahun lebih ya, kurang lebih ya. Saat itu berarti masa yang sulit juga ya kok ya. Untuk Sulit, hidup dalam sendiri nggak mudah. Betul. Keputusan mengambil hidup berpisah itu cukup ini ya, Iya. pergumulan yang berat gitu kok. Berat juga buat saya terus mendoakan, saya percaya ada mujizat yang terjadi. Pada saat itu istri saya kembali lagi, puji Tuhan, ke dalam hidup saya. Kami bersatu kembali. Sesudah itu pernikahan kami juga kurang baik pula. Kami rujuk kurang lebih 3 bulan. Singkat 3 sekali bulan, ya 3 bulan istri saya minta berpisah dari saya kembali dan dia ingin pulang ke rumahnya. Pada saat itu saya tidak mau karena saya tahu tidak boleh berpisah, tidak boleh bercerai. Saya tidak mau, saya bersikeras untuk tidak mau bercerai dengan istri Berjuang saya. demi
Betul, tetapi tambah saya bersikeras untuk tidak mau bercerai, istri saya tambah bersikeras untuk mau bercerai dengan saya. Saya tidak tahu kenapa. Bahkan istri saya sampai bilang kepada kedua orang tua saya, bahkan ya dia bilang mau pulang aja ke rumahnya, istilahnya dia mau berpisah. Saya dan kedua orang tua saya tidak banyak bisa melakukan sesuatu pada saat itu. Lalu besoknya saya cuma tanya sama dia satu hal yang perlu dijawab, yang saya minta. Kalau kamu mau berpisah dari saya, tetapi saya minta, kamu tidak boleh punya pacar lagi dan tidak boleh menikah. Saya ngomong seperti itu. Dia waktu saya ajukan pertanyaan ini, dia agak termenung sebentar. Sesudah itu dia jawab iya. Ya udah, kalau oke. Saya anterin dia ke rumahnya dia. Pada saat itu saya naik motor. Anterin ke rumahnya dia. Sesudah sampai rumahnya dia pulang. Saya pulanglah ke rumah saya. Di sanalah saya merasakan seakan-akan sepi. Dunia tuh sepi. Karena biasanya berdua Iya mungkin. betul. Kalau separuh jiwa saya hilang. Betul. Seperti lagu Anang ya, separuh jiwa hilang. Iya, betul. Pada saat itu ya udah saya kuatin hati saya aja. Mungkin rumah tangga saya sudah hancur pada saat itu. Saya berpikir Saat itu rumah tangga memang sering terjadi konflik, percecokan atau gimana kok? Kondisinya sampai ada. akhirnya Ko Aris merelakan juga istri mengambil keputusan seperti itu ya. Ya Jadi sering terjadi percecokan juga. sering lah, lumayan lah, Oh, lumayan. jadi yang jadi alasan waktu itu mungkin beliau meminta berpisah sama Koko itu mungkin karena emang sering cekcok itu atau? Bukan itu, Oh, ada. bukan. Ada. Ya. Lalu pada saat itu saya pulang ke rumah, saya cuman di dalam hati saya cuman bertekad ada dua hal yang saya tekad. Kesatu cari Tuhan, kedua saya cari uang untuk nafkah hidup saya. Saya pada saat itu sudah bekerja kepada orang tua saya, tetapi saya sebelum bekerja kepada orang tua saya pernah bekerja di perusahaan susu murni. Pada saat itu saya berjuang, saya mau ngebuktiin kepada kedua orang tua saya bahwa saya bisa mencari uang. Saya kerja, saya antar-antar susu murni ke rumah-rumah, yogurt begitu ya, nagih ke rumah-rumah, disuruh bang. Gaji awal pertama saya pada saat itu 350.000. Kotor satu bulan pada saat itu. Kotor. Iya kotor loh, belum bensin, belum apa. Cuma saya tetap lakukan pada saat itu. Saya tetap lakukan beberapa bulan saya kerja di sana, lalu saya pindahlah kerja ke orang tua saya. Kerja di orang tua saya pun gaji nggak besar. Pada saat itu nggak besar, terus saya terus bekerja bulan demi bulan, tahun demi tahun. Saya hanya bisa ngumpulin uang nggak banyak. Dalam 1 tahun saya hanya bisa ngumpulin uang hanya 1 juta pada saat itu. Mungkin 1 juta 1 bulan nggak nyampe 100.000 ya pada saat itu. Saya terus ngumpulin pada saat itu. Saya sempat pusing, sempat stres. Saya mikir kalau saya punya rumah tangga, punya istri, punya anak, apakah cukup ya dengan gaji segini? Saya sempat stres juga pada saat itu. Saya mikir dengan keras juga ya, saya harus bisnis apa pada saat itu. Bisnis apa pada saat itu saya nggak tahu juga, tidak ada jalan. Lalu saya pernah doa pagi pada saat itu, ada hamba Tuhan, saya minta doakan kepada hamba Tuhan. Tetapi pada saat itu saya lupa minta doakan apa. Hamba Tuhan ini mendoakan saya. Pada saat hamba Tuhan ini mendoakan saya, sebelum selesai bilang amin, hamba Tuhan ini bilang, Tuhan Yesus akan memberkati saya secara luar biasa. Nubuatan dari Tuhan. Lalu hamba Tuhan kedua pada saat ibadah raya, pada saat ada artakol saya maju ke depan. Pada saat itu saya angkat tangan, giliran saya didoakan, hamba Tuhan ini pun berkata hal yang sama, nubuat yang sama. Konfirmasi ya dari Tuhan ya, Yesus menguatkan. akan memberkati saya secara luar biasa. Dua hamba Tuhan yang bilang. Saya pada saat itu nggak tahu berkat apa yang luar biasa tuh. Masih bingung ya kok. Apa ya saya pikir tuh. Lalu nggak lama dari sana, beberapa bulan mungkin ya, saya ketemu sama temen lama saya, temen kecil, temen nakal dulu. Tapi dia sudah bertobat. Ya udah bertobat. Udah bertobat, dia cukup maju juga.
dulunya saya tahu kisahnya dia, tetapi saya lihat dia cukup maju juga. Waktu itu nggak sengaja kita ketemu di rumah sakit Immanuel pada saat itu. Dia mengajak saya untuk masuk. Saya mau pulang banget pada saat itu, nggak sengaja. Lalu kita masuk ke dalam, dia ngobrol dengan saya. Dia ngobrol-ngobrol karena sudah lama tidak ketemu. Dia pada saat itu ngajak saya, yuk kita menjadi seorang marketing, yuk mau nggak, katanya. Begitu sama saya. Dia istilahnya ngelobi saya pada saat itu. Kalau di dunia bisnis kan hanya ada dua, oriented job sama oriented people, dia bilang. Dia bilang ke saya lebih kepada oriented people. Kalau people kan berhubungan dengan manusia ya, dengan orang. Kalau oriented job mungkin kerja di kantor, kerja di bank dengan buku-buku, nah begitu. Dia ngomong ke saya lebih oriented ke people, padahal saya pada saat itu saya malu untuk berbicara. Saya juga nggak pandai untuk berbicara pada saat itu. Tetapi di sana gara-gara saya pengen gaji saya lebih tinggi, penghasilan saya lebih tinggi, saya bilang oke saja pada saat itu. Saya bilang kepada kedua orang tua saya ingin keluar untuk saya mau menjadi marketing sepatu pada saat itu. Orang tua saya ya awalnya susah mengizinkan, tapi akhirnya saya memaksa juga, akhirnya mengizinkan pula. Tetapi saya bawa barang orang tua saya pada saat itu. Nah, singkat cerita, saya pertama berangkat untuk menjadi seorang marketing pada tahun 2005 bulan Desember, saya masih ingat benar pada saat itu. Lalu kami berangkatlah ke Jawa Tengah pertama-tama, ke Jawa Tengah. Kurang lebih komisi saya di sana mungkin 2.250.000. Itu belum potong ongkos 850.000 ongkos itu. Saya masih ingat sampai sekarang. Iya. Karena perjuangan ya. Benar-benar kurang lebih berarti saya komisinya 1,4 juta. Bulan kedua tahun 2006 bulan Januari kami berangkat ke Sumatera pula. Komisi saya pada saat itu 4.500.000 sampai 5 juta. Lalu bulan ketiga bulan Februari 2006 penghasilannya juga kurang lebih 4.500.000 sampai 5 juta, belum potong ongkos. Pada saat itu saya terus berjuang bulan demi bulan, tahun demi tahun saya lewatin. Pada saat itu memang saya merasakannya, untuk hidup sukses itu nggak mudah. Perjuangan. Saya dengan keringat, dengan air mata, saya doa sama Tuhan di kamar, di hotel saya doa sampai nangis saya sama Tuhan Yesus pada saat itu. Saya pernah pada saat itu ditolak oleh toko pun saya pernah, saya nangis juga sambil makan, saya nangis pada saat di luar pulau juga. Suka duka banyak sekali pada saat itu. Tetapi saya terus konsisten, saya pengen maju, saya pengen sukses, saya nggak mau jadi orang susah. Saya terus bekerja keras pada saat itu. Pada saat itu tahun demi tahun saya merasakan omset saya naik terus. Tahun-tahun naik, take off terus penghasilan saya itu pada saat itu. Awalnya saya nggak punya ongkos untuk berangkat karena saya kan sales freelance, ongkos sendiri. Ongkos, makan, hotel, naik pesawat, saya sendiri semuanya. Saya pada saat itu pinjam kepada papa saya, kepada mama saya, kepada koko saya, kepada bertiga kurang lebih saya punya utang. Saya masih ingat hampir 10 jutaan, kurang lebih 10 jutaan. Demi ongkos doang. modal awal ya? Iya, untuk berangkat ya? Menjadi seorang marketing. Betul. Saya sudah itu mendapatkan komisi, lalu saya bayarlah kepada koko saya cicil, kepada mama saya cicil lunas, kepada papa saya terakhir saya cicil lunas pada saat itu. Lalu saya mempunyai uang lebih pada saat itu, saya senang sebuah motor. Ya. Saya senang motor Ninja. Pada saat itu saya membelilah motor Ninja dengan cash pada saat itu. Itu saya suka banget motor Ninja. Yang warna hijau yang sering saya pakai ke gereja. Itulah motor pertama yang saya beli dengan hasil jerih payah saya sendiri. Pada saat itu. Aduh, saya senang banget itu hasil jerih payah saya. Saya terus bekerja dengan keras, dengan giat. Tuhan bukakan jalan kembali buat saya, untuk saya membuka pangsa pasar di Kalimantan. Lalu Tuhan buka kembali jalan buat saya untuk saya membuka pangsa pasar di Makassar, Sulawesi. Saya terus giat bekerja. Suka duka banyak sekali, hampir ketinggalan pesawat, bahkan pernah saya ketinggalan pesawat pun saya naik pesawat berikutnya juga. Jadi pernah. Jadi rugi ini ya, ongkos juga ya. Iya, ya rugi sedikit lah, saya kena cas aja pada saat itu. Saya terus berjuang, lalu saya rindu sebuah rumah.
Saya pengen rumah tapi yang tanahnya besar pada saat itu, pengen 200 meter lebih, saya itu cita-cita saya pengen. Lalu saya cari-carilah pada saat itu, ada di Kopo Permai, ketemulah tanahnya lebih dari 200 meter. Tapi bangunannya jelek, bangunan lama jelek, ya nggak apa-apa lah. Saya pada saat itu saya beli. Pada saat itu puji Tuhan rumah pertama hasil jerih payah saya sendiri. Saya beli, saya ngumpulin uang kembali selama 2 tahun pada saat itu. 2010 saya beli rumah itu, 2012 saya bangun baru. Bangun baru sebelum itu kan rumah lama ya, saya hancurin sama tanah, rata sama tanah, saya bangun dari nol. Memakai arsitek juga, jasa arsitek pada saat itu. Sebelum dibangun, Bapak Gembala dengan Ibu Gembala yang pertama, dia mendoakan untuk kelancaran pembangunan rumah saya. Lalu setahun kemudian puji Tuhan selesai tahun 2013, Bapak Gembala bersama istrinya juga mendoakan, menguduskan rumah kami. Puji Tuhan pada saat itu saya mempunyai sebuah rumah pada saat itu. Nah, di sela-sela saya mencari Tuhan dan mencari uang pada saat itu, saya mendengar ada kabar kurang baik juga, bahwa istri saya yang sudah berjanji bahwa tidak akan punya pacar dan menikah, saya mendengar bahwa dia mau menikah pada saat itu. Hati saya sebenarnya hancur ya, sebenarnya hati saya sedih. Cuma saya tidak tahu harus apa yang harus saya lakukan pada saat itu. Ya udah, saya hanya pasrah saja sama Karena Tuhan. udah lost contact ya. Sudah lost contact, sudah lama kan. Di luar kota juga berarti udah pisah kota, nggak di Bandung. Saya kan, nggak posisinya? cari-cari tahu, cuman yang saya pernah dengar di luar kota. Oh, berarti udah jarak juga ya. Lalu saya mendengar mantan saya, istri saya mempunyai seorang anak perempuan pada saat itu. Saya nggak tahu harus apa yang saya lakukan. Yang saya tahu, saya harus balik lagi. Saya tetap menunggu, menunggu dan menunggu. Sama saya tetap berusaha untuk berjuang mencari uang juga. Iya, fokus. Pada saat itu saya tetap konsisten. Firman Tuhan berkata kan, setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Saya pada saat itu setia, apa yang Tuhan Yesus berikan buat saya kerjakan dengan segenap hati saya. Seperti untuk Tuhan, saya kerjakan bisnis yang Tuhan kasih buat saya kerjakan dengan setia pada saat itu. Saya mencari Tuhan, dengan jatuh bangun saya di dalam Tuhan, saya tetap terus berjuang untuk saya tidak mau menjauhkan diri dari Tuhan. Walaupun jatuh bangun saya, walaupun saya mendengar kabar yang kurang baik. Pada saat itu saya terus menunggu. Suatu malam saya pernah di rumah, saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, kalau saya harus jomblo sampai saya tua, saya terima. Saya ngomong seperti itu sama Tuhan. Tapi pada saat saya berdoa seperti itu, saya nangis dan sedih banget hati saya pada saat itu. Sedihnya luar biasa. Hidup sendiri itu nggak mudah ya. Iya, betul. Pada saat itu. Tapi kok pas yang tadi kata Koko kan menunggu sama Untuk kembali ya. mantan istri yang Mantannya, itu tuh untuk kembali. kondisinya tuh udah legal berpisah atau masih cuma baru batas obrolan gitu? Ya, perpisahannya tuh Waktu itu belum. perpisahannya udah dilegalkan atau masih baru sebatas obrolan gitu loh? Dia yang mau berpisah dengan saya, tapi yang saya mendengar bahwa dia mau menikah. Dan berarti yang baru saya tahu sepihak. sesudah itu dia mempunyai seorang anak perempuan pada saat itu. Oh, berarti pernikahan sepihak. pertama mungkin belum tercatat juga ya kok ya, setahu saya. Di catatan sipil? Ya. Oh belum. Oh ya, itu belum. mungkin makanya jadi Karena pada saat itu saya nggak punya uang. betul. Pada saat Pas dulu. saat menikah ya awalnya. Masih ngerintis ya kok ya? Ya, jadi Belum memang punya uang pada akhirnya saat itu. Tidak ada, walaupun jadi hanya sebatas lisan ya perpisahan itu, begitu. karena memang awal juga secara legal hukumnya belum tercatat. Saya tetap menunggu ya pada saat Tapi itu. secara iman kita kan itu udah kita anggap pernikahan ya kok ya. Betul. Nah udah. Saya tetap menunggu istri saya kembali. Saya bertekad kalau dia mau kembali kepada saya akan memaafkan, saya akan mengampuni walaupun dia sudah mempunyai seorang anak pada saat itu. Tapi ditunggu-tunggu nggak ada kabarnya. Oh, jadi Begitu. Aris
teguh tetap berpegang pada imannya sama Tuhan. Kalau memang Iya. Tuhan izinkan mantan Kembali, saya akan maka terima. kau harus dengan rela akan terima Saya kembali, akan terima. memaafkan. Saya sudah bertekad akan menerima. Enggak. Makanya saya jomblo terus kan. Ya, ini yang luar biasa kok, iman Walaupun memang waktu yang itu luar yang biasa minta sekali. berpisah juga sepihak kok dari pihak Istri mantan ya. Iya, mantan saya kan istri. nggak mau awalnya. Lalu pada saat itu, Setelah mendengar kabar itu gimana? ya udah, saya pasrah aja sama Tuhan. Saya berdoa kan nangis pada saat itu. Kalau saya harus jomblo sampai saya tua, soalnya saya cukup lama pada saat itu. Hidup sendiri cukup lama. Ya saya nangis aja, sedih. Lalu Bapak Gembala yang pertama pernah ngobrol dengan saya. Bapak Gembala bilang, kamu boleh mencari seorang pendamping hidup kembali. Aduh, saya mendengar kata-kata itu senangnya luar biasa ya. Aduh, boleh saya pikir. Iya. Pada saat itu kan, itulah kata-kata yang saya tunggu. Saya pikir seperti itu. Iya. Aduh, saya pikir gimana. Lalu saya mendengar juga hamba Tuhan yang kedua, Aris, kamu boleh untuk mencari pendamping hidup siapapun wanita itu, asal wanita itu single. Hamba Tuhan yang kedua bilang seperti itu. Mungkin kedua hamba Tuhan ini sudah tahu riwayat saya, kisah saya. Saya hidup sendiri sudah cukup lama mungkin. Makanya beliau mengizinkan saya pada saat itu. Pada saat rumah saya sudah jadi, Bapak Gembala yang kedua pun pernah ke rumah saya. Pada saat itu pernah ke rumah saya, kita ngobrol. Saya bilang kepada Bapak Gembala, Pak, tinggal jodoh nih, saya bilang seperti itu ya sambil bercanda. Iya. Bapak Gembala bilang tenang aja, pasti dapat, ngomong seperti itu. Ya udahlah pada saat itu. Saya nggak tahu jodoh saya siapa. Cuma seingat saya ingat banget pada saat ibadah di Hotel Trio, ibadah raya. Saya memuji, menyembah Tuhan, angkat tangan. Tetapi saya melamun, membayangkan, merenungkan bahwa di sebelah saya ada seorang wanita yang mendampingi saya untuk memuji menyembah Tuhan. Saya pada saat itu memikirkan, aduh kayaknya enak ya memuji menyembah Tuhan, tapi ada pendamping hidup. ya. Mau itu pacar saya, mau itu istri saya. Aduh, saya ngebayangin sampai beberapa kali saya ngebayangin. Padahal di sebelah saya kok kursi kosong loh. Kalau orang lain mungkin melihat, Halo. wah ini kayaknya nggak waras nih orang. Halo. Saya tapi merenungkan, menghayati bahwa di sebelah saya ada seorang pendamping hidup. Saya nggak tahu wajahnya siapa, pokoknya saya memikirkan ada aja pada saat itu. Puji Tuhan ya, yang saya bayangkan itu yaitu yang di sebelah kursi saya yang kosong sekarang, yaitu Feni Natalia Andreas yang menjadi istri saya. Kenalnya di mana? Nah, pada saat saya kenalan dengan Feni Natalia, pada saat Bapak Gembala pertama meninggal dunia di rumah duka pada saat itu. Saya datang, Feni pun datang. Nah, saya nggak kenal, saya dikenalin oleh temen. Saya temen Feni juga kenal, kita sama temen ini tuh, dia kenalin. Saya kenalan sama Feni, nggak ada apa-apa dari sana. Udah aja nggak ada apa-apa. Pada saat itu saya pulang, ya udah, mungkin Feni juga pulang, udah gitu nggak ada apa-apa. Nah, hampir 1 tahun dari sana kurang lebih, saya diam di rumah sendiri, sepi juga ya. Saya iseng-iseng aja ngupload foto pohon Natal pada saat itu. Saya upload lah ke Facebook pada saat itu. Teman saya komen pada saat itu. Feni pun ikut komen pada saat itu. Aduh, ikut komen. Yang lainnya Bapak Ibu Gembala pun ikut komen. Istilahnya ya maksimalin kami lah pada saat itu. Nah, pada saat itulah saya bertukar PIN BB pada saat itu kan masih PIN BB ya. Masih Berarti BlackBerry. sekitar tahun 2015. 2015 awal-awal ya, saya apa bulan Januari apa Jadi Februari. waktu kenal dengan Feni ini belum sempat ngobrol intens ya. Jadi hanya Belum, pas cuman dari kenalan aja. Kenalan aja gitu. Pada saat itu mulai bertukar PIN BB, saya memberanikan diri untuk PDKT dengan Feni. Saya mengajak dia main dan untuk ya ngobrol lah. Pada saat itu Feni pun mau. Pada saat itu kita nonton dan makan pertama kali. Sudah itu pulang. Lalu kedua kalinya saya mengajak pula untuk
nonton dan makan. Pada saat kedua kali saya jemput dia, Feni menyuruh saya ke rumahnya dia untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Aduh, saya nggak mau pada saat itu. Saya deg-degan hati saya. Iya, iya. Kenapa saya deg-degan? Karena saya masih ragu apakah benar saya boleh berhubungan, maksudnya Serius lagi ya. lebih serius lagi pacaran, apakah menikah, apakah boleh? Walaupun Masih hamba Tuhan, timbul dua hamba pertanyaan Tuhan ya, sudah Memperbolehkan. mengizinkan saya istilahnya. Saya tapi masih ragu pada saat itu. Lalu Feni bilang, masa sih bawa anak orang nggak mau minta izin ke orang tuanya? Aduh, ya udahlah, saya minta izin. Tapi di tengah jalan, sewaktu saya jalan sama Feni ke rumahnya dia, saya dalam hati bilang, Tuhan tanggung jawab ya. Saya bilang seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau saya sudah dikenalin kepada kedua orang tuanya, kalau saya sampai nggak jadi dengan Feni, otomatis saya menyakiti hati kedua orang tuanya pada saat itu. Apalagi kami bersatu gereja pada saat itu. Iya, iya. Aduh, saya gimana pada saat itu. Makanya saya bilang, Tuhan tanggung jawab ya. Saya bilang seperti itu. Singkat, saya di dalam hati doa sama Tuhan. Ya udahlah, masuk ngobrol dengan kedua orang tuanya. Ya udah kita main, udah gitu udah pulang. Kita lebih intens lagi PDKT pada saat itu. Lalu saya jujur bilang sama Feni. Suatu hari pada saat pulang dari Lembang malam hari saya bilang, Fen, saya sudah pernah menikah. Saya bilang seperti itu. Istilahnya masih mau nggak sama saya pada saat itu. Jadi udah belak-belakan ya. Istilahnya Terbuka aja Terbuka. gitu. berbuka aja lebih baik kan. Saya Ducati istilahnya. Ducati. Duda kayak baik hati. Amin, amin, amin. Pada saat itu. Kita aminkan. Tapi saya lihat Feni, mimik wajahnya, dia tetap tersenyum. Saya melihat dia tetap mau pada saat itu. Ya udahlah, kita lebih dekat. Pada saat itu Feni mau, saya juga mau, dia mau menerima saya. Lalu kita sepakatlah, kita harus berbicara kepada Bapak Rohani, Iya, betul. kepada Bapak Gembala. Mau jawaban Bapak Gembala manis, mau jawaban pahit, tetap kita harus minta konsultasi Betul. kepada Bapak Gembala. Itu kesepakatan saya dan Feni. Feni juga masih ragu, Iya, betul. masih takut bener nggak boleh menikah dengan saya. Saya juga masih agak deg-degan pada saat itu. Saya beranikan dirilah, saya menelpon ke Bapak Gembala, Pak, saya dan Feni mau ngobrol dengan Bapak ada waktu nggak? Lalu Bapak Gembala bilang, oh ya ada. Mungkin Bapak Gembala pada saat itu tahu apa yang akan kita obrolkan pada saat itu. Lalu kita ketemulah di Paskal 23 dengan hati deg-degan, berdebar-debar pada saat itu. Gundah gulana, wah segala macam sukacita ada, sedih juga ada. Bagaimana kalau Bapak Gembala sampai bilang nggak boleh? Iya. Otomatis saya harus putuskan hubungan saya pada saat itu. Deg-degan bercampur aduk pada saat itu. Aduh, tapi saya tetap harus meminta konsultasi jawaban dari Bapak Gembala pada saat itu, saya dan Feni. Ya udah, kita ketemu, singkat cerita. Saya pada saat ketemu saya nggak banyak basa-basi. Saya langsung to the point aja. Pak, boleh nggak saya menikah dengan Feni yang kedua kalinya? Saya bilang seperti itu. Bapak Gembala menjelaskan segala sesuatunya. Lalu Bapak Gembala akhirnya mengizinkan kami dan memperbolehkan kami untuk menikah. Aduh, dari sana hati saya seperti keguyur air es ya. Hati gulana-gulana, deg-degan, berdebar-debar semua hilang. Saya yakin Feni juga pasti hatinya seperti itu pada saat itu. Aduh, kita lega banget pada saat itu. Tetapi Bapak Gembala berpesan, saya walaupun menikah untuk kedua kalinya, saya tidak boleh menikah lagi dan tidak boleh bercerai lagi. Ini untuk yang terakhir kalinya. Feni belum pernah menikah dengan saya walaupun baru sekali. Tidak boleh berpisah, tidak boleh bercerai, dan ini untuk selama-lamanya. Dalam hati saya bilang oke lah. Dan saya yakin hati Feni juga pasti bilang oke pada saat itu. Aduh, itu jawaban yang sangat manis buat kami ya. Dari sana kami mempersiapkan pernikahan kami dengan cepat. 9 bulan kami pacaran, lalu kami menikah di Hotel Novotel pada tanggal 28 November tahun 2015 dengan diberkati oleh Bapak Gembala yang kedua pada saat itu. Puji Tuhan, perjalanan pemberkatan pernikahan kami berjalan dengan baik dan lancar, sukses. Dan resepsi pernikahan kami pun berjalan dengan baik dan lancar dan sukses. Nah, setelah kami menikah, Feni mengandunglah seorang anak.
beberapa bulan ya pada saat itu Feni mengandung. Lalu anak ini belum lahir, tetapi anak ini sudah luar biasa. Hamba Tuhan sudah menubuatkan anak yang dikandung oleh istri saya pada saat Waktu itu. itu kejadiannya pas dalam ada acara gereja. Ya ibadah raya. Ada artakol, maju ke depan saya dan Feni. Feni lagi mengandung. Oke. Nah beberapa bulan pada saat itu. Saya lupa apakah 4 bulan apa 5 bulan pada saat itu. Hamba Tuhan bernubuat yang luar biasa. Bilang begini, Tuhan Yesus yang ingin anak ini lahir ke dunia. Anak ini akan membawa kerajaan Allah, kerajaan surga ke bumi ini, akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus yang belum mengenal Tuhan Yesus menjadi mengenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ini nubuatan yang sangat luar biasa, dan kami juga sering mendoakan agar nubuatan ini benar-benar terjadi kepada anak kami. Kami sering mendoakan itu juga. Lalu singkat cerita anak kami lahir di sesar istri saya, semua berjalan dengan baik dan lancar. Puji Tuhan anak kami sehat, dan sekarang anak kami sudah berumur 4 tahun. Lalu pada tahun 2018, puji Tuhan ya, Tuhan memberkati kami kembali dengan sebuah rumah di Pangandaran. Rumahnya cukup tanahnya cukup besar. Saya kan seneng tanahnya yang besar-besar tuh, saya seneng. Tuhan memberkati kami secara luar biasa. Lalu tidak lama dari sana, 2018-2019, setahun kemudian Tuhan Yesus pun memberkati kami kembali dengan sebuah rumah di TKI 5 Summerville. Itu buat kami sangat luar biasa, mujizat Tuhan sangat berlimpah buat kami. Saya tuh siapa sih? Saya hanya sekolah saya hanya sampai S3. Sekolah SD saja. Berarti saya hanya lulusan SD pada saat itu. Saya SMP, memang sekolah SMP, cuman SMP nggak lulus. Saya keluar SMP, berarti saya cuma punya ijazah SD. Oh iya, karena itu ya cerita yang dulu di episode ya, sebelumnya. episode sebelumnya. Iya. Jadi akhirnya tidak lanjut ya. Luar biasa. Secara manusia, saya mungkin tukang sapu-sapu, nyapu-nyapu, mungkin tukang cuci piring, bantar-bantarnya mungkin saya jadi office boy saja. Lulusan SD mau kerja di mana? Lulusan SMP, SMA aja kadang-kadang susah untuk ngelamar kerja. Ini lulusan SD, mau jadi apa? Tetapi luar biasanya Tuhan, Dia sanggup. Walaupun saya hanya lulusan SD, Dia sanggup memberkati dengan caranya yang ajaib. Luar biasa. Ada satu firman yang saya setia melakukannya dari dulu sampai hari ini, yaitu di dalam Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku. Tuhan bilang, dan ujilah aku, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat kepadamu secara berkelimpahan. Luar biasa firman ini. Kenapa luar biasa? Ini firman kita sebagai manusia disuruh uji Tuhan yang menciptakan kita. Ujilah aku, Tuhan bilang. Kayaknya di seluruh Alkitab ini kita manusia disuruh uji Tuhan hanya di perpuluhan. Kita mengembalikan persepuluhan. Disuruh menguji Tuhan. Iya, kita manusia disuruh menguji Tuhan. Benar enggak? Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit kalau kita mau mengembalikan perpuluhan. Saya mau kasih tahu, kita mengembalikan perpuluhan itu bukan buat kita miskin. Bukan buat kita nggak punya duit, bukan. Itu sebenarnya kunci untuk kita sukses. Firman Tuhan berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat kepadamu secara berkelimpahan? Tuhan sudah buktikan itu di dalam kehidupan saya. Saya setia melakukan untuk mengembalikan perpuluhan. Minimal 10%, kadang saya lebihin sedikit dari 10%. Saya nggak berani saya kurangin. Secara akal manusia saya hanya lulusan SD. Luar biasa. Saya bisa belajar nggak tamak ya, dari semua penghasilan yang kita miliki, kita hatinya nggak melekat ke situ ya. Betul. Tuhan ajar harus membagi 1/10-nya. Iya, Tuhan titipin di kita.
Firman Tuhan kan berkata setia dalam perkara-perkara yang kecil maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. 10% itu Tuhan titipkan pada kita. Kita mau kembalikan nggak? Kita mau pakai bisa, mau kembalikan bisa. Kita mau mengikuti firman Tuhan bisa, tidak pun bisa. Tetapi saya lebih memilih untuk melakukan firman Tuhan. Tapi luar biasa berkat Tuhan yang ajaib. Saya hanya lulusan SD, tetapi Tuhan memberikan saya beberapa rumah. Kunci ketaatan itu. Luar biasa. Pemulihan rumah tangga saya dengan Feni Natalia Andreas, lalu pemulihan ekonomi yang Tuhan berikan buat saya, itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya. Iya, puji Tuhan. Jadi sungguh inspiratif sekali nih ceritanya. Buat viewers yang mungkin juga lagi dalam usaha, kondisi bisnis, usaha atau pekerjaan, lewat cerita Ko Aris ini juga saya nangkep benar-benar sangat inspiratif sekali kita bagaimana kita mengandalkan Tuhan ya, walaupun Dan bisa taat, dibilang ya kita bukan apa-apa ya, ya kok. Tapi Ko Aris ini mengandalkan Tuhan dan taat terhadap firman Tuhan. Dari situ Tuhan memberkati lebih dan lebih lagi, gitu kan? Iya, ada satu firman juga yang saya ingat dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka dari situlah semuanya Tuhan akan menambah-nambahkan. Itu sudah Tuhan buktikan di dalam kehidupan saya. Yang penting kita ikuti firman Tuhan. Yang penting kita melakukan bagian kita. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Sisanya yang tidak bisa kita lakukan, biar Tuhan yang melakukan. Yang penting yang kita bisa kita lakukan. Itu aja, intinya gampang. Begitu. Oke, wow. Puji Tuhan. Akhirnya bisa ini ya, lihat Ko Aris sekarang tuh diberkati banget. Perjuangannya panjang banget. Perjuangannya juga cukup berat juga, tapi Tuhan memang membawa proses itu untuk membentuk karakter juga ya, Ko ya. Untuk membentuk ketaatan, membentuk karakter kita, membentuk kerendahan hati kita ternyata ya, dengan kita merasa bukan apa-apa tapi integritas juga ya, Ko. Betul. Malah Tuhan menitipkan berkat yang luar biasa gitu kita ya. Kita masa nggak mau balikin cuma 10%-nya Betul. gitu. Jadi cukup inspiratif sekali cerita Ko Aris ini, kesaksiannya. Semoga ini juga memberkati kita semua ya, viewers juga ya. Amin, amin. Betul, betul. Kita juga belajar nih dari perjuangan dan konsistensi Ko Aris ya, untuk ikut Tuhan, untuk tetap berpegang teguh pada ajaran. Betul. Ambil prinsip-prinsip yang caranya Tuhan yang lebih terbaik ya. Selain kita mengikuti firman Tuhan, kita juga harus bekerja keras. Ada 3 hal yang saya punya pada saat itu. Prinsipnya. Kesatu, waktu yang Tuhan beri buat saya. Kedua, kerja keras, dan ketiga, kemauan. Kalau cuma ada hanya kerja keras juga kayaknya akan sulit untuk sukses. Kita nggak ada kemauan, maunya kerja yang enak-enak aja, nggak mau kerja keras. Maksudnya maunya kalau kita lagi mood kita kerja, kalau nggak mood kita nggak kerja, itu juga akan sulit untuk sukses. Kalau kita cuma punya kemauan aja nggak ada kerja keras juga, itu sulit. Kita maunya kerjanya di Bandung aja, nggak mau keluar kota, nggak mau keluar pulau. Wah, itu rasanya juga untuk sukses agak sulit juga. Pada saat itu juga saya berangkat rutin pada saat itu ke Jawa Tengah setahun 3 kali, ke Jawa Timur Bali Lombok setahun 3 kali, ke Sumatera setahun 3 kali, ke Kalimantan setahun 3 kali, ke Makassar Sulawesi setahun 3 kali, ke Jakarta setahun lebih dari 3 kali. Itu terus saya lakukan dengan konsisten. Saya pengen sukses, saya harus bekerja keras, bahkan saya bekerja sangat keras pada saat itu. Tuhan memberikan yang sangat luar biasa, dan ada pepatah bilang, kita tidak bisa melewati lautan hanya melihat menatap airnya saja. Betul, kita juga nggak bisa sukses kalau kita cuma berpangku tangan saja. Ya, betul. Nggak bisa sukses cuma tangan diam, kita beriman aja sama Tuhan, tapi kita nggak mau aktif, nggak mau gerak juga, susah suksesnya. Begitu. Hamba Tuhan Ibu Heni Kristianus juga bilang, iman tidak mendiskon kerja keras. Saya pernah mendengar. Kita beriman, tapi kerja keras wajib. Itu memang harus kita lakukan. Yang tadi saya bilang, bagian yang bisa kita lakukan dengan setia. Yang tidak bisa kita lakukan, biar Tuhan yang melakukannya. Puji Tuhan. Inilah kesaksian saya. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke kok. Satu lagi ya dari. Mungkin ada misalkan ayat yang sangat menginspirasi gitu buat Koko maupun istri ya.
Ayat saya sih yang tadi Matius 6 ayat 33 itu benar, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus cari Tuhan dulu. Yang seperti tadi saya bilang, dua yang ada di dalam hati saya, hanya satu cari Tuhan, kedua cari nafkah, cari uang. Itulah, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Lalu Maliaki 3 ayat 10, bawalah kalau kita sudah ada penghasilan, bawalah ke rumah Tuhan persepuluhan. Iya betul. Begitu. Oh ya, kok boleh tahu nggak kalau Feni istri Ko Aris ada kesaksian ini nggak begitu dapat jodoh Ko Aris nih? Apa cerita-ceritanya? Seperti apa gitu kok? Kalau Feni pada saat Bisa dipertemukan saya dengan Ko Aris itu ngobrol dengan Feni, dia tuh ada kesaksian yang bisa dibagi. berdoa untuk jodoh tuh dari SMP. Wow, lama juga ya. Berarti Mungkin dari SMP sudah sadar tentang jodoh SMP masa depannya. itu yang saya tahu, Feni kan sekarang baru umur 30 tahun. Ya. Kalau saya 40 tahun. Betul. Feni pada saat SMP, pada saat itu 2004, 2005. Nah dia berdoa untuk jodoh itu mungkin tahun 2005. Nah 2005 dia minta kriteria dari Tuhan jodoh yang dia ingin. Tuhan saya pengen jodoh yang seperti ini. Ternyata jodoh itu betul apa yang Feni doakan pada saat SMP 2015 itu. Dan itu juga 2005 pada saat Tuhan buka saya jalan untuk saya menjadi seorang marketing. Iya. Jadi Tuhan berkati di Pas, saat yang ya tahunnya pas banget mempersiapkan ya. pada saat itu Jalan ya, Tuhan ya. mempersiapkan saya. Mempersiapkan baik. Feni inginnya ke Feninya. Iya betul. pada saat 2015 dia berdoa untuk jodoh, 2015 pun Tuhan memberkati saya, mulai Tuhan memberkati Dengan saya secara luar pekerjaan biasa. itu ya. Betul. Itulah. Wow, berarti benar-benar Feni pun pas yang baru pertama kali mengenal Koko yang di rumah duka itu mungkin menemukan kriterianya di Koko itu tepat ya. tepat gitu ya, kayak makanya bisa langsung kayak tertarik. Iya, komen-komenan. percis apa yang dia doakan. Wow. Percis apa yang dia Jadi doakan. Tuhan mungkin kita nggak bisa ngelihat di awal, tapi di ending cerita sepertinya Tuhan ada sudah skenario mempersiapkan Tuhan ya. Ada skenario Tuhan untuk mempertemukan Ko Aris dan Feni ya. Satu lagi kok misalnya kalau dari Ko Aris sama Feni, apakah ada nggak sih lagu-lagu yang menginspirasi Ko Aris atau Feni dalam mengarungi bahtera rumah tangga nih bersama, terus dengan imannya kepada Tuhan? Lagunya Mujizat Itu Nyata. Memang mujizat. pada saat kita berdoa, mujizat itu nyata buat kita. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita percayanya nggak boleh setengah-setengah. Kita melakukan firman juga nggak boleh setengah-setengah. Kita mau lakukan dengan full 100%. Dengan iman full. Maka mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan Tidak kita. boleh bimbang ya. Betul, tidak boleh bimbang. Percaya saja sama Jadi Tuhan kayak Yesus. benar-benar udah yakin full 100% sama Tuhan ya. Betul, serahkan Nggak aja hidupnya sama mempertanyakan lagi Tuhan. ya. Betul. Kadang kita suka mempertanyakan kedaulatan Tuhan ya, kebesaran Tuhan. Apakah Tuhan sanggup atau enggak ya merubah hidup kita? Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Ya. Sanggup sekali Tuhan. Ya, liriknya juga awalnya saya taunya tak terbatas kuasamu ya. Betul, nggak terbatas kuasa Tuhan. Benar. Luar biasa. Jadi sebenarnya kita yang membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita malah. Betul. Semua Tuhan Yesus dapat lakukan. Betul. Tuhan mau lakukan ini bisa, Tuhan mau lakukan itu bisa. Begitu. Kita cuman percaya saja. Full 100% kita percaya. Maka mujizat pasti akan terjadi. Oke. Viewers, kita sudah dengar ya sekian panjang kesaksian Ko Aris, sangat inspiratif, terutama mungkin yang youth juga atau dengan viewers yang masih muda, yang masih dalam bisnis, dalam usaha. Ternyata kita punya cerita pengalaman Ko Aris yang ya sungguh inspiratif untuk membangun iman kita dalam Tuhan dalam saat kita hidup. Oke viewers, kita pengen tahu dong ada nggak kesimpulan Ko Aris tentang sekian perjalanan hidup, termasuk dari
pernikahan yang pertama sampai yang sekarang, apakah ada Pesan-pesannya kesimpulan untuk gimana? bisa memberkati jemaat? Saya hanya mau berpesan kepada saudara-saudara yang mendengar kesaksian saya ini. Pernikahan memang hanya boleh satu kali. Benar, pernikahan hanya boleh satu kali. Hanya ada kasus-kasus tertentu saja yang Tuhan masih bisa tolerir, Tuhan masih bisa mengizinkan untuk menikah yang kedua kalinya. Cuman kasusnya itu harus dilihat dulu. Benar nggak kasusnya? Apakah kasusnya dibuat-buat sendiri apa enggak? Kalau dibuat-buat sendiri ya nggak boleh pada saat itu. Cari alternatif lain gitu yang sengaja ya. Kalau nggak disengaja boleh. kasus-kasus dibuat-buat sendiri itu nggak bisa. Begitu. Dan terakhir Pak Aris juga sudah sangat kuat dalam imannya sehingga pakai cara Tuhan ya, bahkan sampai Ko Aris bisa menunggu itu ya, menunggu untuk setia menunggu, Gak mudah. dengan waktu yang Penungguan cukup yang- panjang Mungkin dan bukan bahkan bisa menunggu. memaafkan kalaupun itu kembali ya. Betul. Mungkin Itu bukan juga. menunggu ya Koy, tapi kayak setia dengan melakukan ajaran-ajaran yang sudah Tuhan berikan gitu kan, bahwa kan waktu itu Ko Aris tahunya nggak boleh menikah lagi itu kan. Taunya itu. Nah itu Makanya berarti Ko Aris nggak juga menikah setia lagi. ya untuk itu, Setia untuk melakukan melakukan prinsip-prinsip iman yang ya, dalam Tuhan. Andai kata saya berpisah tahun 2001, berarti sampai tahun 2015 saya 14 tahun, kurang lebih. Tuhan memberikan Feni Natalia untuk saya, untuk menjadi teman pewaris saya, untuk menjadi istri saya, untuk menjadi sahabat saya. Berarti Ko Aris benar-benar berserah dengan caranya Tuhan untuk apakah Tuhan mengizinkan kembali, Tuhan memberkati ya Ko Aris dengan kehidupan pernikahan yang baru. Itu Iya. berarti Ko Aris benar-benar setia menunggu caranya Tuhan, pakai caranya Tuhan, Iya. Tuhan yang mempertemukan, Nunggu Tuhan yang waktu menyatukan. Tuhan. Tuhan Seperti yang itu. mempersiapkan malah. Betul ya. Dengan termasuk dengan segala berkat ya Iya. yang Tuhan sudah limpahkan. Oke guys, viewers semua, kita sudah dengar semuanya keseluruhan kesannya dari kesaksian ini. Oke. Jangan lupa buat para viewers buat Iya. Oke, dari semua ini kita mau akhiri acara ini. Kita sudah di ujung acara. Tapi sebelumnya nanti kita akan juga untuk dengar lagu yang tadi yang menjadi berkat buat Ko Aris dan Mujizat Feni. itu nyata. Ya, mujizat itu nyata. Kita pengen dengar juga lagu nanti akan dibawakan oleh Youth Agape, tim musiknya. Oke, sekian paling kita bisa rangkum acara ini. Semoga ini memberkati kita semua.